Selamat siang, Ya, Bu. siang Bu, Apa ketemu lagi. kabar, Bu Ajiza? Ya, alhamdulillah baik Bu Dini. Oke, katanya hari ini akan melakukan proses coaching ya. Iya Bu, hari ini kita mau coaching. Oke, sebelum proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh, Bu? Boleh. Boleh ya. Jadi nanti saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya apakah sudah sesuai dengan Ayu Tirta atau belum, terus apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coachee, dan saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach sampaikan. Dan jangan lupa harus sesuai prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee ya. Sebelum proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, boleh. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin ini kali ya, mendengarkan dengan penuh, secara penuh ya, mendengarkan dengan penuh ya, saya kayaknya seperti itu deh Bu. Ada lagi? Pertanyaan berbobot. Oke. Ya. Jadi mendengarkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, ya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Iya, kepada iya. coach. Jadi 3 kompetensi itu ya Bu Iya, Aziza iya. ya. Di antara ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Kayaknya sih lebih ke mendengarkan dengan penuh ya Bu ya. Oke. Karena saya ingin coba mendalami apa gitu ya yang dirasakan oleh coachee. Oke. Indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Saya setelah saya mendengarkan gitu ya dengan penuh, dan setelah saya menggali-gali, coachee merasa menemukan idenya untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dirinya gitu. Keren. Ya. Oke, baik. Udah siap banget ya. Terima kasih Bu Ajiza atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Siap. Oke, terima kasih ya Bu Ajiza. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Jiza? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita ketemu mau ngobrolin apa nih Bu Mei? Iya nih Bu, ada yang mau di-sharingkan nih dengan Bu Ajiza tentang kondisi murid-murid saya di kelas gitu. Fokus belajarnya kayaknya agak kurang deh Bu. Oh gitu. Nah, karena ini ya, percakapan ini singkat nih. Apa yang akan ingin Ibu dapatkan dari nanti setelah kita ngobrolin tentang permasalahan Ibu ini? Dari sesi ini sih pengennya saya jadi tahu apa nih yang bisa saya lakuin untuk meningkatkan fokus belajar anak-anak saya gitu Bu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya sekarang itu kalau kita rentang pakai angka, di angka berapa nih permasalahan Ibu ini? Kondisinya sih sekarang kalau melihat keadaan sehari-hari gitu ya, kayaknya masih di angka 5 deh Bu. Oh gitu. Itu karena apa ya sampai sebegitunya Ibu ngelihat dari itu, gimana sih sampai kehilangan fokus seperti itu anak-anak di kelas Ibu itu? Jadi karena anak muridnya juga mungkin karena baru ya Bu bertemu dengan saya di dalam minggu ini, kemudian juga terpotong dengan libur yang panjang sampai 2 minggu gitu. Mungkin kalau saya analisa sih, ya itu keasikan dengan liburannya, jadi baru ke aktivitas yang baru lagi nih, makanya untuk bisa di kelas langsung fokus pada kegiatan belajar tuh masih belum gitu. Oh gitu ya. Nah, rencana Ibu itu mau seperti apa gitu ya? Apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak kembali nih fokusnya di di tahun ajaran baru ini kayak gitu, Bu? Nah, yang saya pikirkan sekarang sih Bu,
Pertama pastinya saya harus lebih mengenal dulu nih sama anak-anak. Berarti harus melakukan pendekatan secara personal ya untuk tahu kenapa sih anak ini belum bisa fokus pada kegiatan belajar. Terus yang kedua mungkin membuat kesepakatan kelas kali ya. Jadi supaya lebih tertib gitu, lebih teratur di dalam kelas tuh apa-apa saja yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Sama apalagi ya? Kayaknya baru 2 hal itu sih Bu yang kepikiran sama saya. Adakah guru atau siapa yang bisa bantu Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu ini? Mungkin sharing dengan teman sejawat gitu ya yang satu rombel dengan saya di kelas 6 gitu. Mungkin sharing kondisi apakah hanya di kelas saya, apakah di kelas yang lain juga, terus bisa ini kali ya, ngobrol mencari solusi bersama. Jadi kira-kira melalui apa ya? Apakah kesepakatan kelas saja sudah cukup atau emang ada cara lain yang kira-kira lebih efektif gitu? Oh gitu. Kapan nih rencananya kira-kira Bu Mei mau melakukan rencana itu? Karena minggu depan kita sudah mulai efektif belajar, berarti pasti harus di awal-awal nih Bu, mungkin hari Senin nanti akan saya lakukan. Saya ngobrol dulu dengan rekan sejawat gitu ya, dan pembuatan kesepakatan kelas itu tadi. Oh gitu, berarti semoga apa yang sudah Ibu ini nih idekan gitu ya, rencanakan, semoga bisa berhasil dan mungkin nanti ketika Ibu ketemu sama rekan sejawat Ibu itu akan nambah lagi solusinya nih, bagaimana agar anak-anak di kelas Ibu akan fokus kembali gitu ya. Iya ya Bu, Semoga ya, nanti saya nggak sabar nanti akan dengar Bu Mei cerita lagi. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya untuk bercerita. Iya Bu, nanti setelah kita eksekusi nih, apakah ada hasilnya atau gimana nanti saya akan update lagi ke Bu Aziza ya. Gitu. Nanti kita janjian lagi gitu ya Bu ya. Gitu. Terima kasih Bu Mei untuk percakapan singkat hari ini. Iya Semoga Bu, sama-sama. berhasil ya rencananya. Terima kasih Bu Mei. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Dini. Ketemu Oke. lagi kita ya. Gimana nih tadi proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Berjalan dengan lancar semuanya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sedikit pertanyaan dari saya. Apa yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Saya sudah melaksanakannya dengan alur kita Bu. Keren. Dan saya sudah memperhatikan dengan penuh ya. Terus saya mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Itu Bu. Iya, bener banget. Tadi saya juga kan mengamati ya, Ibu sebagai coach yang sudah dilakukan Ibu tuh sudah mengikuti alur Tirta, di mana Ibu menanyakan tujuan kepada coach, kemudian Ibu mengidentifikasi permasalahannya, kemudian coach juga mengarahkan coach untuk mencari solusi, ya Ibu juga mengarahkan mencari solusi, rencana aksi, tindakan apa yang akan dilakukan, terus untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga mendengar Ibu fokus kepada coach, artinya di situ Ibu sudah ada present ya, kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu terlihat dengan di mana coach sudah dapat menemukan solusi dari atas masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian satu lagi nih Bu, kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Saya harus menggali lagi nih, lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot setelah mendengarkan apa keluhan-keluhan dari coach gitu Bu. Sepertinya seperti itu Bu. Oke. Jadi Ibu sudah luar biasa banget dan akan mendalami lagi ya, gitu, alur-alurnya Tirtanya seperti apa supaya kedepannya lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak Bu Aziza sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum Bu Dini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Aziza.
hari ini kita mau melakukan proses coaching ya Bu ya. Nah, sebelum proses coaching itu ada yang sedikit saya bicarakan, boleh Bu? Silakan Bu Aziza. Ini nih Bu, saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Oke. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Terus apakah nanti yang disampaikan coachee itu akan merespon jawaban coachee itu dengan responsif gitu ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach sampaikan seperti itu. Dan jangan lupa juga harus sesuai prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif gitu ya, dan menggunakan hanya potensi dari si coachee itu. Iya. Nah, sebelum proses observasi yang akan kita tanyakan, bolehkah gini ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti setelah coaching? Jadi kompetensi yang utama itu mendengarkan dengan baik ya Bu Aziza ya, terus sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti nanti proses itu mendengarkan dengan baik gitu ya, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee gitu ya Bu ya. Iya. Nah, semoga nanti Ibu akan melaksanakannya dengan baik gitu ya Bu ya. Iya Bu Aziza. Nah, nanti saya akan amati. Nah, ketercapaiannya nih supaya coachee dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya itu, apa nih yang akan Ibu lakukan langkah-langkahnya? Iya, saya harus dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi coachee untuk menemukan jawaban dari masalah. Nah, gitu ya. Nah, semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya proses coachingnya gitu ya. Oke, kita nanti saya tinggal mengamati apa yang akan Ibu coaching ke coachee ya. Oke, terima Ya, kasih Bu makasih. Aziza. Selamat siang Bu Arti. Kenapa nih? Katanya mau ketemu ya? Iya, siang Bu. Sebelumnya maaf nih ya, udah ganggu nih waktunya Bu Dini. Enggak. Ada apa Bu? Ya jadi gini Bu, ini kan udah 5 hari ya pembelajaran. Saya tuh diamanahi di kelas 11 sama kelas 12. Nah, kelas 11 itu kan saya udah mengajar mereka di kelas 10 gitu. Jadi tahulah mereka keadaannya gimana. Udah tuh bagus gitu. Kelas 12 nih yang aduh, saya ketemunya mereka di kelas 11, kelas 12 kelas 10, maaf, kelas 11 nggak ketemu lagi. Ketemu lagi nih kelas 12 ya. Nah, dari 5 hari pertemuan itu di kelas-kelas yang berbeda sih memang ada di satu kelas yang siswanya ada beberapa yang kurang aktif alias pasif gitu. Nah, jadi kan saya bingung ya. Karena kelas 11 12 ini kan diharapkan mereka calon mahasiswa-mahasiswi tuh. Mereka kan harus mengutarakan pendapat, harus apa gitu di perkuliahan nanti gitu. Oke, siap Bu. Semoga dengan pembicaraan kita hari ini kita bisa saling mencerahkan ya Bu ya. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita sekarang nih apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya, saya inginnya Bu di pembelajaran saya, terutama di sosiologi itu anak-anak ya aktif gitu dalam pembelajaran supaya apa? Supaya enak gitu, menyenangkan, jadi interaktif pembelajarannya. Oke, jadi Ibu ingin anak-anak itu aktif ya Bu ya. Jadi seperti yang Ibu bilang ada interaksi antara guru dan murid begitu ya Bu ya. Oke, kira-kira situasi apa sekarang yang mempengaruhi Ibu ingin anak-anak itu menjadi lebih interaktif lagi, aktif lagi? Situasi yang menyenangkan ya, Menyenangkan situasi ya. yang enak gitu. Oke, jadi kira-kira menurut Ibu kenapa anak-anak itu bisa mengalami hal seperti itu? Iya, menurut saya dari 5 hari bertemu tuh bisa jadi mereka masih kaget ya dengan pembelajaran ini, dengan materi ini yang mungkin wah kelas 12 gitu.
kaget. Terus ada juga yang mungkin masih malu gitu. Walaupun mereka pernah ketemu saya, nggak ketemu, ketemu lagi, itu mungkin malunya masih ada gitu. Terus kurang pede. Kenapa? Karena ya bisa jadi karena takut diketawain temennya gitu. Itu sih Bu perkiraan saya. Oke, jadi kalau dari yang Ibu utarakan tadi, kalau bisa dikasih skala 1 hingga 10. Nah, posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tuh ada di skala berapa? Pencapaian tujuan yang saat ini tuh masih di 6 Bu. Di 6 ya. Oke. Masih di 6 ya Bu ya. Jadi dengan melihat anak-anak Ibu sekarang ini, menurut Ibu masih di posisi 6 ya. Menurut Ibu apa kekuatan atau rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu? Rencananya memang sih udah ada beberapa perencanaan nih Bu, biar mereka lebih aktif. Pertama, bisa nanti di pembelajaran saya tambahkan penggunaan teknologi seperti kuis, games gitu-gitu ya. Jadi tidak melulu memakai kertas. Sekarang kan banyak tuh Bu, saya belajar juga sih dari mereka sebenarnya gitu. Nah mereka pengen juga kali ya dikasih begitu ya, kayak seperti word wall, puzzle maker gitu-gitu, atau aplikasi yang lainnya nanti bisa dipelajari karena sekarang kan zamannya udah beda ya gitu. Yang kedua, bisa jadi saya nanti menerapkan pembelajaran berkelompok. Saya sudah dapat Bu asesmen diagnostiknya, jadi saya sudah tahu mana yang kelompok cukup, menengah, tinggi gitu. Jadi nanti saya gabungin aja yang kelompok yang siswa yang aktif, yang kurang aktif, jadi supaya bisa saling support. Menurut Ibu, apa ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Iya sih Bu, ada aja ya hambatannya, gangguannya gitu. Mungkin dari faktor diri saya sendiri ya, biasa kan belajar baru lagi nih gitu kan. Jadi itu kendalanya, atau bisa jadi dari rekan-rekan nih, ngapain sih pakai begituan gitu, udah aja ceramah gitu, udah gitu. Ada juga yang seperti itu. Atau bisa jadi kendala dari siswa itu sendiri Bu, ada mungkin yang belum memiliki handphone, jadi kesulitan untuk memakai aplikasi itu ya besar sekali. Oke, jadi hambatan ada ya. Kira-kira untuk meminimalisir hambatan tersebut itu bagaimana Bu Andri? Meminimalisir ya seperti tadi, faktor malas saya bisa saya motivasi lagi dari dalam diri, gimana saya meyakinkan niat saya awalnya apa gitu, memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Terus untuk rekan-rekan yang misalnya ada yang membicarakan seperti itu ya, ini aja saling ngobrol gitu, terus saling berbagi juga, siapa tahu teman-teman juga mau ngikut gitu. Terus untuk siswa yang belum punya handphone, mungkin dengan temannya bisa berbagi gitu. Oke, jadi sekarang kriteria keberhasilan atas rencana Ibu itu apa tuh kira-kira? Kriterianya ya, palingan tadi kan kalau ini di level 6, saya inginnya ada di level 8. Nah kriterianya atau indikator keberhasilannya sih nanti saya akan lihat apakah siswa yang pasif tadi dia akan lebih aktif lagi ketika ada guru yang bertanya, dia menjawab, atau dia bertanya dulu siswa ini gitu. Jadi dia menjadi lebih aktif gitu. Oke, jadi setelah sesi ini dari alternatif yang tadi sudah Ibu katakan, itu targetnya itu akan dilakukan kapan Bu? Iya, insya Allah di pertemuan selanjutnya sih Bu, karena kan di sosiologi itu ada 5 jam ya. Nanti ini tadi udah pertemuan kedua, nanti di pertemuan ketiga di hari Selasa lagi, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu saya masih ada waktu untuk belajar, untuk buat materi gitu ya. Hari Sabtu, Minggu, Senin gitu. Jadi dimulai hari Selasa. Mulai hari Selasa ya. Kira-kira siapa yang Ibu perlukan untuk menjadi yang mendukung Ibu atau mengingatkan komitmen atas rencana yang akan Ibu lakukan?
Tentunya rekan se-MGMP ya Bu ya. Se-MGMP. Bisa jadi teman saya juga memerlukan itu, jadi saling sharing. Terus bagaimana ya saya bisa tahu kalau yang Ibu lakukan sudah terlaksana? Iya ya, saya kabarin lah. Asik, Iya. oke. Atau Bu Dini nanti lihat pembelajaran saya di kelas, Oh, oke? lebih bagus lagi ya. Oke, undang saya. Saya nunggu, berarti nunggu undangan dari Ibu. Betul. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat disimpulkan nih Bu dari sesi diskusi kita ini? Iya, jadi saya merasa tercerahkan nih dari pembicaraan kita. Jadi menginspirasi saya untuk bisa lebih percaya diri menghadapi siswa yang pasif tadi, ya kan? Jadi Bu Dini tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing saya untuk mengemukakan ide-ide yang brilian gitu ya. Bisa aja, mungkin insya Allah nanti saya akan lakukan. Baik, baik. Baik Bu Warti, semoga sesi diskusi kita ini bermanfaat, tetap semangat. Pokoknya lakukan yang terbaik buat anak-anak. Semoga lancar ya Bu Warti ya. Doain ya. Iya, insya Terima Allah. kasih Bu Dini, udah Sama-sama. mau dengerin, udah mau mendengarkan unek-unek saya. Sama-sama Kasih sekali Ibu. lagi. Assalamualaikum Bu Dini, ketemu lagi. Waalaikumsalam Bu Ajija. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Ajija. Oke, nah kita ini dulu ya Bu, pasca observasinya. Gimana nih, sedikit ada pertanyaan, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi? Sudah tercapai belum indikator-indikator yang ingin dicapai Ibu? Oke. Tadi saat proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu Ajija. Wah, alhamdulillah iya sih benar ya. Saya sudah mengamati Ibu gitu ya. Saya tadi mencatat ya di sini Ibu sudah melaksanakan dengan menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya yang ada pada koci. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan koci untuk mencari solusi, rencana aktif, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri koci. Rencana aksi yang akan dilakukan sudah berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Iya. Saya mendengar tadi juga Ibu fokus kepada koci. Nah, arahnya gini ya, di situ tuh tadi Ibu juga melaksanakan kehadiran penuh gitu ya. Terus sudah mendengarkan dengan aktif, juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu. Saya benar-benar tadi benar-benar alurnya bagus banget gitu yang apa Ibu lakukan. Ibu sudah sesuai banget pada Tita, dan Ibu menanyakan dengan sangat berbobot gitu ya pertanyaannya gitu ya. Tadi juga saya sudah lihat proses semuanya itu luar biasa bagus. Semoga kedepannya nanti itu ya Ibu diberi kemudahan dan bisa bisa bukan hanya ketika di sini aja nih gitu ya, Ibu akan menjadi seorang coach yang hebat selanjutnya. Amin. Ini ya Bu. Berdasarkan hasil itu, hasil melakukan coaching ini, apa nih yang akan Ibu kembangkan kembali? Yang akan saya kembangkan, yang pasti saya harus lebih memahami, mempelajari alur tirta Bu Ajija. Oh gitu ya, oh iya ya, gitu ya. Ibu akan mendalami alur kita ya Bu ya, supaya lebih baik ke depannya. Iya, Terima betul. kasih nih sudah melakukan tanya jawab hari ini. Pokoknya mah semoga Ibu ke depannya sukses ya Bu ya. Amin, amin. Ibu lebih lancar dan apa yang Ibu cita-citakan tercapai. Amin. Terima kasih Bu Ajija. Sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam, siang Bu. Kalau kabar sepertinya hari ini saya begitu lemah sekali dengan keadaan sekolah Bu. Lemas ya? Iya. Waduh, kenapa tuh? Mungkin nanti akan kita bicarakan di sesi coaching ini ya Iya, Bu. Bu, Jadi sebetulnya. apa yang mau dibicarakan tuh? Lemasnya kenapa Bu? Hari ini karena saya dapat kabar kalau tahun ini tetap menjadi guru kelas atas Bu. Oh gitu. Iya.
Memang kenapa jadi guru kelas atas Bu Ih, Ajijah? udah bosen, Bu. Udah bosen. Oke, jadi dari sesi coaching kita hari ini apa yang mau didapatkan sama Bu Ajijah? Pengen curhat aja Bu, karena saya harus menghilangkan kebosanan saya ini nih. Bagaimana ya caranya agar tetap maksimal di tahun ajaran baru ini? Padahal harapan saya tidak sesuai gitu untuk tahun ini. Kirain saya akan mengajar di kelas bawah gitu ya. Setelah senior saya pensiun gitu, ternyata tidak. Makanya aduh bosen gimana nih caranya ketemu deh sama ibu. Oke, jadi yang Bu Ajijah hadapi sekarang adalah kebosanan ya ternyata yang tadinya diharapkan di kelas rendah jadi sekarang kelas tinggi. Nah, untuk menghilangkan atau mengurangi gitu. Yang tadinya bosen di kelas tinggi terus, apa yang mau Bu Ajijah lakukan tuh? Kayaknya sih karena memang sudah tidak bisa dirubah lagi ya keputusan kepala sekolah, saya ngobrol nih sama teman yang baru gitu ya. Kan setelah guru senior agama itu pensiun, maka ada yang baru. Nah, yang baru ini saya ajak ngobrol. Ternyata beliau juga sama ya, dia kepinginnya malah kelas tinggi gitu ya. Padahal kita ini cuma mungkin kepala sekolah tidak tahu gitu ya, apa memang udah beliau punya kapasitas ini harus seperti ini kayak gitu ya. Jadi karena itu sudah pakemnya gitu ya, jadi saya tidak bisa ke kepala sekolah, tapi maka saya akan ini nih Bu, kayaknya sih setelah saya ngobrol ya, coba ngobrol gitu, kayaknya iya deh Bu, kayaknya saya udah punya ide deh Bu. Kayaknya untuk menghilangkan kebosanan saya ini, saya akan ini deh Bu, buat media-media mungkin ya Bu ya, media-media pembelajaran yang baru untuk tahun ajaran ini. Kayak gitu Bu kayaknya sih Bu. Jadi untuk menghilangkan kebosanan itu Bu Ajijah punya ide untuk merubah gitu. Mungkin yang tadinya sebelumnya nggak ada media, sekarang mau memunculkan media gitu ya. Nah, untuk sampai pada tujuan pembuatan media itu, apakah ada hal yang perlu dipersiapkan dulu atau dilakukan dulu gitu? Iya, kayaknya sih karena waktu tahun ajaran baru ini sudah ingin mulai gitu ya. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman nih kayaknya deh. Kayaknya saya akan berencana bersama teman-teman KKG saya itu membuat bareng Bu, berkolaborasi ya Bu ya, kayaknya gitu ya. dengan mereka biar lebih cepat jadinya itu media dan bisa diaplikasikan di kelas saya, kayaknya kayak gitu deh Bu. Jadi Bu Ajijah akan berkolaborasi dengan teman-teman KKG PAI ya yang satu kecamatan supaya media tersebut bisa jadi lebih cepat, jadi lebih efektif pekerjaannya gitu ya. Iya, begitu. Oke, untuk target sendiri Bu ada target pencapaiannya agar media itu bisa digunakan gitu. Targetnya kayaknya sebulanan ini nih Bu, pas ketika KKG mulai awal lagi pembukaan, saya akan berbicara dengan ketuanya langsung eksekusi gitu ya, dibagi-bagi di bagian bagi-bagi per rombel, jadi agar lebih cepat. Kayaknya seperti itu deh Bu. Oke, berarti udah keren ya ini rencananya udah teratur gitu ya Bu ya, bahwa akan berkolaborasi dengan teman-teman, terus targetnya pun sudah ada target waktunya. Oke, jadi udah sampai di penghujung pembicaraan kita nih Bu. Dari sesi ini, jadi apa yang sudah Bu Ajijah dapatkan dari obrolan kita sekarang? Jadi saya dapat ide Bu, untuk membuat media dengan teman-teman PAI. Oh iya benar banget itu. Kayaknya saya benar-benar jadi pengen cepat-cepat ketemu sama teman-teman PAI kan, guru-guru PAI secamatan biar lebih cepat dapat media. Iya, jadi Gitu ya. Kayak seperti itu. Jadi saya penasaran juga nih Bu, gimana yang tadinya Bu Ajijah bosan jadi sampai ada media untuk digunakan sama anak. Jadi gimana ya supaya bisa saya tahu lagi perkembangannya? Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Nanti semoga
udah beres nih, saya pengen cerita lagi sama Bu Oke, Mei saya gitu. tunggu ya Bu cerita Mm-mm. lebih lanjutnya, nanti kita akan janjian lagi. Mungkin Ya, cukup segitu dulu ya Bu. Iya. Semoga program yang Ibu canangkan itu bisa berjalan lancar dengan kolaborasi bersama teman-teman. Saya tunggu update beritanya. Mm-mm. Terima kasih ya Bu Ajijah. Ya, sama-sama Bu Mei. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.